Halo Sobat Spensik, welcome to Spensik Podcast. Saya Galang Wiguna. Dan saya Ayulania. Let's Smart Talk. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ada yang tahu nggak siapa tamunya? Oke, langsung saja kita sambut Bapak Wayan Artike. Oke. Terima kasih Bapak sudah datang ke sekolah kami. Ya, terima kasih saya sudah berkesempatan hadir di podcast kalian. Sangat keren ya. Iya. Bapak gimana kabarnya? Kabar saya sangat baik walaupun untuk datang ke sini kita Jauh ya? dari Singaraja. Enggak jauh karena sudah sering kita tempuh jarak ini. Yang terpenting kalian hebat, guru-guru hebat, sekolah hebat. Okay. Itu yang membuat saya sangat bersemangat. Terima kasih Bapak. Ya. Oke, jadi menurut Bapak nih, Bapak bisa ceritakan sedikit nggak gimana sih diri Bapak? Saya sangat memandang penting pendidikan ya, dan itu karena memang pekerjaan saya sebagai dosen. Tapi sebagai dosen saya juga harus tahu bagaimana anak-anak itu belajar seperti sekarang, seperti kalian. Ini adalah sekolah yang bagi saya sangat ideal. Kalian senang mestinya dan kalian bangga punya guru, punya kepala sekolah yang membuat kalian nyaman ada di sekolah dan berkreasi. Saya juga senang di podcast diwawancarai Duta Literasi ya. Oke, terima kasih ya. Iya. Jadi Bapak kan udah keliling-keliling tadi nih di Ya, sekolah ya. kita. Menurut Bapak gimana sih lingkungan literasi di sekolah kami? Sangat bagus, dan keunggulan sekolah kalian tahu nggak? Nggak. Tidak tahu apa Apa? itu. Kalau nggak tahu saya akan kasih keunggulannya. Hanya kalian dari sekian sekolah yang saya mengunjungi banyak sekolah yang memiliki tenaga khusus bidang perpustakaan. Wih. Tahu kan siapa dia yang jaga perpustakaan? Iya. Dan sebentar lagi Bapak itu akan tamat S1 perpustakaan. Jadi secara khusus tahu, karena perpustakaan itu mendukung literasi di sekolah kalian. Nah itu keunggulannya. Oke ya, bagus sekali. Ya. Terus menurut Bapak, dari pandangan Bapak sendiri apa sih literasi menurut Bapak? Literasi itu secara salah paham adalah membaca, itu salah. Literasi itu adalah pengetahuan. Pengetahuan kita yang ditulis dan dibaca itulah literasi. Mengapa literasi itu kemudian diartikan sebagai membaca? Karena semua pengetahuan itu ditulis. Dan untuk dapat pengetahuan dengan cara membaca. Jadi literasi adalah pengetahuan itu sendiri, bukan membacanya. Membaca adalah cara untuk dapat pengetahuan. Ya, tolong itu diingat. Kalian sebagai duta literasi harus tahu bahwa literasi adalah pengetahuan. Baik Bapak, siap. Ya. Mungkin apa masukan Bapak untuk kegiatan literasi di sekolah kami? Masukannya tadi saya sudah minta ke Pak Kepala Sekolah agar diberikan layar yang lebih nyaman untuk kita nonton, karena literasi sekarang itu adalah literasi digital. Iya, literasi. Kita nonton video nge-vlog seperti sekarang, ini bagian dari literasi. Iya. Jadi kalian di sini bersama saya sedang berbincang santai tentang pengetahuan. Itu juga literasi. Bagian dari literasi, Jadi itu saran. Yang kedua adalah perpustakaan akan membuat program-program dalam bidang literasi. Mungkin ada pelatihan menulis, festival buku, kemudian ada mengenal sastrawan atau penulis dari dekat desa kalian, desa Kujungan. Kalian tahu Pak Putu Setia? Kurang tahu. Beliau adalah wartawan majalah Tempo, penulis buku, penulis cerpen. Dia ada di Manik-Geni. Ya, Oke. Ngomong-ngomong tentang buku Pak ya. Ya. Bapak ada nggak rekomendasi buku yang mungkin Bapak bisa ceritakan ke kami? Yang paling mungkin dan paling sederhana saya sarankan adalah buku-buku yang cocok dengan kalian. Sekarang tidak harus buku cetak ya, tetapi kita bisa menggunakan buku digital. Nanti dalam program-program berikutnya akan saya beritahu, misalnya yang paling Dilan yang kayak gitu-gitu aja, Caroline ya kan, itu dunia kalian. Jadi buku itu harus cocok dengan dunia kalian, ya kan? Jangan juga terlalu berat. Itu yang penting bermanfaat. Yang penting bermanfaat. Itu. Ya. Bapak ada nggak bisa nggak menceritakan salah satu buku mungkin yang bisa menginspirasi Bapak selama ini? Saya sangat suka buku Chicken Soup. Chicken Soup. Ya, itu satu seri buku yang ditulis oleh
bukan penulis. Bukan penulis. Ya, jadi orang-orang yang mengalami sesuatu dalam hidupnya itu ditulis. Jadi jadi untuk nulis buku tidak perlu jadi penulis. Untuk bisa nulis buku, kita harus memiliki pengalaman yang hebat. Itu yang penting. Contohnya adalah Bapak dulu tahun 76, kelas 1 SD, jauh sekali, sudah lama. Pupuan dan desa Batu Nusal, desa Bapak kena gempa kan, dan sekolah itu roboh. Dan orang yang paling bergembira ketika sekolah itu roboh saya. Mengapa? Karena libur. Nah, itu bisa ditulis dan menarik. Jadi anak-anak itu yang disukai libur, tapi kalian nggak boleh. Walaupun libur, kalian harus baca buku. Ya, oke, ada banyak buku. Nanti Pak rekomendasi ada buku yang sangat menarik dan selalu saya ceritakan adalah Revolusi di Nusa Damai. Orang Barat ke Indonesia, ke Bali gara-gara nonton film The Bali The Last Paradise. Ya, tapi yang menarik adalah kalian cocok jadi duta literasi. Mengapa cocok, tahu nggak? Kenapa? Tahu. Kenapa cocok jadi duta literasi? Pertanyaan kalian soal buku itu jarang Pak ditanyai. Pak, buku favoritnya apa? Jarang. Itu ya. Nanti saya adakan, nanti kita bikin program workshop buku yang menarik bagi kita. Janji Pak ya? Janji, pasti janji. Iya. Ya. Jadi Bapak, saya ini orangnya suka sekali bercita-cita. Cita-cita saya banyak sekali. Salah satu cita-cita saya itu adalah jadi penulis buku. Mungkin Bapak yang sudah berpengalaman, mungkin ada masukan atau tips-tips nih buat saya yang masih kecil lah, pemula lah, masih belajar. Apa sih? Tapi sebelum saya jawab, saya ingin tahu namamu siapa? Nama saya Galang Wiku. Galang. Ya, saya Ayulandia. Oke, Galang dan Ayu, saya akan sering diundang untuk memberikan pelatihan menulis. Selalu ada pertanyaan kayak gitu. Ada 3 cara untuk jadi penulis, yaitu menulis. Yang pertama menulis, ingat ya, tolong tangannya begini. Menulis. Yang kedua menulis. Yang ketiga menulis. Ya, tinggal diulangi. Apa dong yang ditulis? Menulis, ya itu pertanyaan berikutnya. Yang ditulis itu apa saja? Kalian tahu Gunung Batu Karu berapa tingginya? Pernah ke sana? Pohon apa yang tumbuh? Jadi intinya kita menulis apapun yang ada di sekitar kita. Di sekitar kita, jangan nulis tentang yang nggak Anda tahu. Pasar Pujungan jam berapa buka pagi hari? Ada nggak orang jalan kaki? Ada. Ke pasar masih jalan kaki. Kalau Bapak berangkat subuh dari Batu Nusal ke Singaraja, masih ketemu orang jalan kaki ke pasar Pupuan. Nah, itu ditulis. Cerita-cerita di sini juga banyak ditulis. Jadi jangan menulis buku, nulis satu paragraf. Inilah saya nanti janji akan memberikan pelatihan untuk kalian berkelanjutan. Misalnya kita punya weekend writing class. Kelas menulis akhir pekan di kaki Batu Karu. Keren kan? Keren banget. Iya. Kita sambut dan tunggu ya. Oke. Ini motivasi mungkin untuk sobat-sobat Spensik biar literasi di Spensik makin jaya. Oke, saya kira udah bagus ya. Iya. Kita tinggal nanti tambahi program-program yang keren. Iya. Udah bagus nih, udah bagus. Sekolahnya sudah enak, punya perpustakaan yang nyaman, koleksi perpustakaannya juga macam-macam ya. Itu tinggal nanti kita buatkan program misalnya nonton bareng, tetapi yang bagus gitu ya. Habis itu ada diskusi kan? Diskusi. Ya, sebab literasi itu kegiatan yang tidak hanya membaca, tapi berkarya. Ini juga kan karya, ini podcast ini karya. Oke. Sepatah dua patah kata mungkin untuk gimana ya? Untuk literasi di sekolah kami. Saya sudah sangat puas ya. Puas dengan kerja literasi ini didukung oleh kalian, duta literasi, para guru dan tim yang merekam kegiatan kita hari ini. Salut buat mereka semua. Baik Bapak, terima kasih banyak udah ada cerita-cerita, masukan, apalagi banyak sekali. Semoga kegiatan literasi di sekolah kami semakin berkembang dan semoga literasi bukan hanya di sekolah kita, di seluruh wilayah Indonesia semakin maju. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas Terima kasih. Iya. Udah diundang. Oke teman-teman, sekianlah perbincangan kami kepada seorang bapak yang sangat menginspirasi kami tentunya ya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya Ayulandia dan saya Galang Wiguna. Goodbye. Bye. Oke, thank you very much sudah diundang.